على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan zikir-zikir dan doa kita dengan sedikit mengkaji masalah-masalah keagamaan. Khusus pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah zakat. Karena ibadah zakat ini masuk ke dalam salah satu rukun Islam, ada yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan ada yang tidak berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi pelaksanaan zakat itu dua macam. Untuk zakat fitrah itu berkaitan dengan bulan suci Ramadan, dan untuk zakat mal tidak berkaitan dengan bulan suci Ramadan, tidak berkaitan khusus. Apa sebenarnya peran dan fungsi zakat dalam kehidupan kita sehari-hari? Al-Quran dalam surah At-Taubah itu menjelaskan, Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah harta-hartanya orang-orang yang punya. Jadi yang pertama, konsep penunaian zakat itu seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk pihak ketiga. Itu dulu yang pertama. Karena perintahnya begini, Pak. Ini ada orang kaya, di sini orang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala di At-Taubah itu menyebut, Hud, ambillah. Kalau begitu ada orang pihak ketiga yang diperintahkan untuk melakukan penagihan dan melakukan pengambilan zakat. Hud min amwalihim, ambil dari harta-hartanya. Jadi ada pihak ketiga yang mengambil. Itulah kemudian yang biasa kita sebut dengan amil. Maka dalam Islam, amil itu sangat penting untuk menjadi jembatan antara orang yang punya dengan mustahik, muzakki dengan mustahik. Di sini sebenarnya amanahnya At-Taubah ini harus ada yang menjembatani. Boleh kita menunaikan secara pribadi-pribadi, tetapi kalau kita tunaikan secara pribadi agak rentang persoalan, Pak. Bapak dan ibu-ibu kalau memberi zakat kepada seorang fakir miskin, maka beban itu secara langsung akan terasa bagi mereka yang menerima zakat, Pak. Dan bagi kita dikhawatirkan hal-hal seperti itu akan mengurangi pahala dari zakat yang kita keluarkan. Bayangkan, Pak, kalau kita sudah kasih itu orang, anggaplah tetangga kita kasih zakat, nanti setiap ketemu tunduk-tunduk, ya puan, ya keren tuh. Nah, pada saat seperti itu, bagi kita yang pernah memberi pasti akan sedikit merasa lebih di atas dia. Pada saat ada rasa seperti itu, maka ini dikhawatirkan menggerus, mengambil sedikit demi sedikit pahala yang pernah kita buat. Makanya Al-Quran itu mencari jalan bagaimana supaya penyaluran zakat itu berlangsung dan tidak ada beban moral. Maka disebutkan hud min amwalihim. Maka dari amanah itu sebenarnya kita diperintahkan membentuk adanya amil-amil.
Amil itu dalam struktur pelaksanaan zakat di Indonesia boleh dibawanya Basnas yang biasa disebut dengan UPZ. UPZ itu unit pengumpul zakat, biasanya dibentuk di masjid-masjid. UPZ itu langsung berkoordinasi dan diawasi langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Kalau sudah agak mandiri, maka bisa membentuk yang disebut dengan lembaga amil zakat. Jadi kalau Badan Amil Zakat itu penyelenggara zakatnya yang berplat merah. Plat merah itu lengket ke pemerintah, Pak. Kalau LAZ itu penyelenggara ibadah zakat tetapi dibentuk atas swadaya masyarakat. Tapi kalau belum terlalu besar, maka dibuat unit-unit pengumpul zakat. Nah, ini yang disebut dengan amil. Jadi dia penyelenggara. Apa fungsinya? Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta yang kita miliki, Pak. Rupanya Islam memandang bahwa harta yang halal yang kita peroleh itu belum bersih seluruhnya yang menjadi milik kita. Jadi ini pandangan Islam, Pak. Jadi yang kita peroleh dari sumber yang halal itu rupanya dalam pandangan Islam Allah menitip sebahagian dari hasil keringat kita untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Maka kalau ada titipan Allah pada hasil keringat kita, lantas kita tidak sampaikan, bapak-bapak saja pasti marah kalau menitip ke seseorang terus orang itu tidak menyampaikan. Ini titipan Allah. Jadi harta yang halal, Pak, bukan harta yang haram. Karena dulu ada yang menyetor ke amil zakat, dia store begini, Pak, tiba-tiba bawa 250.000 rupiah ke amil. Ditanya, bilang apa ini? Nah, ini orang tidak pernah menyentuh masjid, tidak pernah kelihatan ibadahnya di masyarakat, tapi tiba-tiba bawa 250.000. Dia bilang, anu Ustaz, itu zakatnya 2,5%. Berarti kalau 250.000 dari 10 juta, 10 juta. Ditanya, dari mana memang penghasilan tak tiba-tiba dapat 10 juta? Dia bilang, anu Ustaz, tadi sore menangka anu ayam, apa namanya itu? Sabung ayam, Pak. Menangka sabung ayam. Bilang, berapa memang menangnya? 10 juta. Banyak juga itu di sabung ayam. Ada memangkah begitu, Pak? Ada memang 10 juta itu. Masa saya tidak tahu ini. Pengalaman. Ke pancing-pancing jadi itu. Ku tahu juga tapi saya mau cari siapa yang pengalaman. Jadi store. Rupanya pemahamannya, hartanya dia tahu itu harta yang haram, tapi bagaimana caranya dia bersihkan? Katanya kasih keluar 2,5% supaya bersih semua. Ini pandangan yang keliru, Pak. Yang dimaksud membersihkan itu hartanya halal, tapi tidak seluruhnya menjadi milik kita. Jadi bapak kalau terima gaji itu bukan untuk kita semua, tetapi Allah menitip sebahagian cuma melalui keringat kita. Karena asumsinya begini, bapak-bapak yang berkantor, yang berdagang di luar dari perumahannya, Pak, pekerjaannya jauh dari rumahnya. Ini kita berkantor, Pak, tenang kerja di kantor karena yakin bahwa rumah kita di belakang itu aman. Bapak-bapak kalau kerja di kantor,
kantornya di Makassar, rumahnya di sini, di Tasnim Madani, terus merasa tidak aman, pasti sedikit-sedikit menelpon, sedikit-sedikit lihat CCTV di HP-nya, dan tidak akan berhasil pekerjaan itu karena selalu terganggu. Nah, jadi apa yang kita peroleh dari pekerjaan itu pasti ada sumbangsi orang lain, Pak. Maka itulah kemudian kita diperintahkan, ayo bersihkan harta yang kita miliki. Yang kedua, wa tuzakkihim biha. Wa tuzakkihim itu dua pemahaman. Satu, mensucikan orang yang punya harta. Jadi dirinya, jiwanya disucikan, Pak. Disucikan dari mana? Sifat tamak dan sifat kikir. Karena kalau ini ada pada diri kita, kita dianggap diri ini, jiwa ini tidak suci. Yang kedua, dan ini menarik, pemahaman salah seorang ulama, wa tuzakkihim, karena fokus ke pengkajian penafsiran bahasanya, itu zakat bimakna an-nama, Pak. Ini Bapak-bapak, penafsiran ini agak menarik bagi kita untuk menumbuhkan keyakinan. Jadi zakat itu artinya menumbuhkan, Pak. Kenapa? Karena harta yang dikeluarkan itu pada prinsipnya bukan mengurangi, tetapi prinsip harta yang dikeluarkan itu menumbuhkan. Analoginya sederhana, Pak. Bapak punya pohon mangga. Ini pohon mangga. Pohon mangga ini bisa berkembang, bisa jadi 10 pohon mangga kalau kita memisahkan batangnya atau buahnya dari induknya. Jadi kita cangkok pohon mangganya, setelah itu dipatahkan, berarti dikurangi dari mangga induknya nih. Setelah itu ditanam lagi di sebelah sini, cangkok lagi, ambil lagi, tanam lagi sebelah sini. Gunanya mencangkok apa, Pak? Apa untuk mengurangi? Tidak, tetapi untuk supaya meremajakan dan tumbuh mangga-mangga, pohon-pohon mangga yang baru. Yang hebatnya, biar pohon mangga induknya mati, ini sudah kering, tapi kan pernah ada yang kita cangkok, tumbuh mangga-mangga yang baru. Jadi kalau ada pohon mangga tidak pernah diambil buahnya, dibiarkan kering di situ, tidak pernah diambil batangnya untuk dicangkok, maka pohon mangga itu setelah waktunya mati sudah habis, selesai persoalan, Pak. Tapi kalau pohon mangganya pernah diambil buahnya yang matang, terus disemaikan, diambil batangnya, dicangkokkan, terus ditanam, ini mati pohon mangga induknya, tapi tumbuh berpuluh-puluh pohon mangga yang baru, Pak. Nah, inilah kegunaannya zakat, Pak. Jadi zakat itu an-nama, kita mau menumbuhkan harta kita itu pada orang yang lain, jadi dia tumbuh. Makanya biar kita sudah meninggal dunia, Bapak-bapak yang suka berzakat dan suka bersedekah, yakin bahwa harta kita tidak selesai dengan selesainya kita di dunia. Makanya saya kurang sepakat kalau ada yang bilang harta tidak bisa dibawa mati, Pak. Bisa, Pak. Teknik menabungnya yang harus bagus. Kalau disimpan di rekening, disimpan di lemari, disimpan di bawah bantal, itu harta yang tidak bisa dibawa mati. Malah 3 tahun yang lalu di Maros itu kan viral, Pak. Ada seorang bapak-bapak sudah tua, Pak, menikahi seorang gadis masih belia gadis itu. Terus uang panaiknya berapa? 1,2 M, Pak. Ini gadis Maros 1,2 M. Tidak ada orang Maros di sini. 1,2 M. Setelah meninggal istrinya, tidak lama kemudian menikah dengan seorang gadis belia. Gadis itu uang panaiknya 1,2 M. Cek per cek, rupanya dari mana uang 1,2 M itu? Kan ini pengusaha nih di salah satu provinsi di timur.
rupanya dia ambil dari tabungan istrinya. Jadi karena dia selalu kirim ke istrinya di Maros, rupanya istrinya pintar menabung. Miliaran tabungan depositonya, setelah meninggal cair deposito, setelah cair dipakai menikah. Berarti hartanya saya tidak kasih tahu caranya Pak. Ini bukan tips, ini ceritanya. Wah, ini bahaya nih kita ceramah ini dikira kasih tips. Ibu-ibu juga begitu kan? Jadi kalau begitu kita meninggal dipakai oleh pasangan tak menikah. Seakan-akan kita tabungkan kayak kalau meninggal kak menikah kok lagi. Maka bapak dan ibu-ibu, caranya itu simpan tabungannya pada rekening-rekening yang bisa dibuka di akhirat. Itu cara mengabadikan harta kita. Makanya Al-Quran kan menyebut, mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba. Dari satu biji tumbuh 7 batang, dari 7 batang setiap batangnya tumbuh 100 buah. Itu kan prinsip sedekah dalam Islam. Tuzakkihim biha. Yang ketiga, wasalli alaihim, orang-orang yang menerima zakat, wasalli alaihim, doakan. Inna salataka sakanul lahum. Ini adalah kata yang menarik. Sesungguhnya doamu, wahai mustahik, wahai orang penerima zakat, sakanul lahum. Hebatnya ada doa yang siapa membaca doa itu Allah sudah langsung menyebut akan menimbulkan efek sakanun, sakinah Pak. Doa itu doa yang diikuti dengan pemberian. Jadi kalau diminta ke orang, doakan ngadi, doanya bisa bebas Pak. Tapi kalau diikuti dengan pemberian, kemudian minta didoakan, Al-Quran langsung menyebut inna salataka sakanul lahum. Doamu itu apapun model doanya menjadi penenang, sakanun. Sakanun itu berubah nanti wujudnya menjadi sakinah. Jadi kalau sakinah itu bahasa Arabnya tempat tinggal namanya sukan. Sakinah itu berarti tenang bersama orang yang ditemani. Jadi kalau ada orang yang tidak tenang dengan pasangannya namanya tidak sakinah. Kalau ada istrinya, suaminya jadi tidak tenang, namanya tidak sakinah. Begitu juga istri tidak sakinah kalau datang suami, istri domba-domba. Sakinah. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang perlu dikeluarkan? Sumbernya yang pertama, model zakatnya ada 2. Satu zakat fitrah. Zakat fitrah ini saya kira karena dulu ditradisikan di orang tua kita, maka ini yang hidup Pak. Zakat fitrah itu disebut dalam fikih disebut dengan zakatun nafs, zakat jiwa. Siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan sampai dengan tanggal 1 Syawal sebelum khatib naik ke mimbar, maka dia memiliki kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi siapa yang bertemu bulan Ramadan, biar 1 menit, biar 1 detik, jadi bertemu bulan Ramadan itu karena permulaan perhitungan hari untuk kalender Hijriah itu dimulai di maghrib Pak. Jadi pergantian hari itu untuk kalender Hijriah itu dihitung dari azan maghrib. Sebentar maghrib ini sudah hari Jumat, sudah hari Jumat. Jadi bapak-bapak kalau dan ibu-ibu kalau menemukan doa pergantian hari jangan dibaca jam 12 malam, karena doa itu berhubungan dengan kalender Hijriah. Bacanya di mana? Doa pergantian hari baca di maghrib, karena itu pergantian harinya. Jadi sebentar ini maghrib sudah hari Jumat.
bukan nanti jam 12. Jadi siapa yang bertemu 1 Ramadan, misalnya sempat salat maghrib berjamaah, setelah itu meninggal dunia, maka untuk ahli warisnya kewajiban membayarkan zakat sebelum membagikan harta warisannya. Sebaliknya, kalau ada bayi yang lahir sebelum khatib Idul Fitri naik ke mimbar, maka bagi orang tuanya telepon cepat ke rumah, tunaikan zakat fitrahnya, ini anak karena lahir dalam keadaan selamat. Dan zakat fitrah ini ukurannya saya kira lazim bagi kita, yaitu sudah dikonversi dalam jumlah liter, Pak. 4 liter. Sebenarnya tidak sampai 4 liter, tapi ulama Basnas ini menyepakati sampai kepada 4 liter dan tidak ada persoalan, Pak. Hanya saja kemampuan mengeluarkan zakat fitrah itu berbeda dengan kemampuan mengeluarkan zakat harta. Untuk yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, mampunya itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu sampai dia mampu, kalau dia yakinkan dirinya ada bahan makanan untuk dia dan keluarganya di hari raya Idul Fitri, maka itu sudah dianggap mampu melakukan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tidak perlu orang kaya, Pak. Kalau dia sudah jaminkan bahwa nanti tanggal 1 Syawal Idul Fitri ada makanan untuk dia dan keluarganya tersedia, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berapa jumlahnya? 4 liter. Yang kedua namanya zakat mal. Nanti kita kembangkan di diskusinya. Jangan bertanya saja, Pak, kasih juga penjelasan tambahan. Yang kedua zakat mal. Zakat mal itu berupa satu simpanan atau tabungan, Pak. Simpanan atau tabungan. Yang kedua zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini dapat berupa pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Pertama, zakat tabungan, Pak. Ulama kita memakai ukuran emas. Hasil keputusan Badan Amil Zakat Nasional tahun 2022 ini itu memutuskan ukurannya nisabnya 85 gram emas. Simpanan atau tabungan, Pak. Jadi ibu-ibu yang punya emas 85 gram dan sudah tersimpan selama 1 tahun, maka ada haknya orang lain 2,5%. Itu kalau emasnya simpanan, tabungan. Kecuali emasnya dipakai. Jadi kalau tidak mau keluarkan zakatnya, pakai semua itu 85 gram. Berarti setengah mati jadi juga itu pakai 85 gram. Jadi ukuran minimalnya 85 gram. Jadi kalau 90 gram masuk, 100 gram masuk. Nah, bagaimana kalau bukan emas tetapi disimpan dalam bentuk uang? Maka dikonversi saja uangnya. 85 gram kali berapa harga emas? Anggaplah 10.000. 1 juta, 1 juta supaya gampang kali-kalinya ini. Ini contoh saja, Pak, 1 juta, tapi sepertinya tidak sampai 1 juta. Iya, 800 Basnas kemarin itu 970, tapi ambil rata-rata nasional, Pak. Anggaplah 1 juta, berarti 85 juta. Siapa yang punya tabungan 85 juta dan tabungan itu sudah tersimpan selama haul 1 tahun, maka wajib keluar 2,5%, Pak. Jadi anggaplah tabungannya 85, 2,5%, 4.200.000, 2.125.000, Pak, keluar. Nah, itu simpanan dalam bentuk uang. Simpanan dalam bentuk yang lain juga begitu. Contoh rumah. Nah, ini rumah, Pak, hati-hati. Rumah yang dimaksud kalau 2 mi rumahnya, 3 mi rumahnya, tapi rumahnya
tidak dipakai. Nah, ini makanya Islam itu mengajarkan kepada kita supaya kalau ada rumata 2, 3 selain yang kita tinggali, lebih baik dikontrakkan atau dipakaikan ke orang lain, Pak. Karena kalau tidak dikontrakkan, dia masuk ke passive income, itu artinya dia tabungan, Pak. Dia tabungan. Ada rumahnya di Hertasnim Madani, ada lagi 3 di Pattalasan, Pak. Di Pattalasan nilainya berapa? Nilainya 300 juta. Dan itu tidak dikontrakkan. Kalau tidak dikontrakkan berarti simpanan. Kalau sudah lunas ya. Kalau masih cicil belum masuk, Pak. Maka kalau dikontrakkan, yang dihitung kontrakannya. Kalau cukup kontrakannya 85 gram per tahun, ada zakatnya. Kalau kontrakannya hanya 2 juta, 3 juta, belum masuk kategori wajib zakat, Pak. Segala tabungan itu begitu modelnya. Jadi kalau dia sudah melebihi 85 gram emas ukurannya. Nah, sekarang yang kedua, zakat penghasilan. Kalau dia pertanian itu nisabnya 650 kg beras. Jadi nisab pertanian, kalau pertanian tidak pakai haul, Pak, tidak perlu menunggu 1 tahun. Pokoknya panen dapat 650 kg beras, maka keluar 5%. 5% kalau beras. Ustadz, bagaimana kalau bukan petani beras, adanya petani coklat, petani cengkeh? Maka kalau petani coklat, petani cengkeh, cukup menghitung berapa harga beras kalau 650 kilo. Berapa kira-kira? Anggaplah 10.000 supaya gampang kali-kalinya. Berarti 6.500.000. Kalau cengkeh berapa kilo baru sama dengan 6.500.000. Itu yang dikeluarkan zakatnya 5% bagi petaninya. Kalau pedagangnya lain. Pedagangnya itu pakai haul, dihitung 1 tahun keluar 2,5%. Bagaimana bapak-bapak yang bukan petani? Kan yang dipikir diatur hanya petani dan pedagang. Sekarang ini banyak profesi, banyak pekerjaan yang bukan petani, bukan juga pedagang. Apa itu? Karyawan, pimpinan perusahaan, pegawai. Kalau begitu kita menghitung gajinya pegawai. Tanggal 19 April yang lalu, Badan Amil Zakat Nasional mengeluarkan surat edaran, Pak. Untuk pegawai atau pekerjaan yang mendapatkan gaji, maka ukurannya 79 juta sekian rupiah per tahun. Dibagi 12 dapat 6.800.000 sekian. Anggaplah kita bulatkan gaji 7 juta. Gaji 7 juta ini oleh Badan Amil Zakat Nasional dianggap sudah wajib zakat. Karena 7 juta kali 12 berarti 84 juta. Karena tadi harga emas bagi Basnas itu 900 lebih. Dapat itu 84 juta sudah masuk ke dalam yang memenuhi nisab. Tapi karena dia penghasilan, maka nisabnya dihitung per tahun, Pak. Jadi anggaplah 84 juta bagi yang gaji 7 juta. Karena di kitab-kitab fikih juga ada yang menyebut setelah keluar kebutuhan pokok, Pak. Tapi rupanya ulama-ulama sekarang ini sangat disiplin, Pak. Keluarkan sebelum keluar kebutuhan pokok. Karena kita di zaman modern ini susah lagi membedakan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan tambahan, dan mana keinginan-keinginan. Karena susah lagi kita, Pak. Ada motornya 1, mau lagi beli motor 1. Nah, ini sudah bukan kebutuhan pokok yang 1, Pak.
Sudah ada mi rumahnya, cicil ke lagi rumah di sana. Berarti tidak bisa mi berzakat kalau dipotong itu. Maka termasuk Badan Amil Zakat Nasional itu menyimpulkan sebelum dipotong kebutuhan pokok 7 juta berarti 84 juta, keluar 2,5% per tahun. Berapa 8,4? 2,1 di 2,1 per tahun. Jadi Bapak 2,1 per tahun bagi yang bergaji 7 juta. Kalau di atasnya menghitung kali 7 kali 12 kemudian kali 2,5%, Pak. Sekarang ini karena penghasilannya tetap, yang pegawai, yang karyawan kan penghasilan tetap, maka ulama kita membolehkan mengeluarkan zakat per bulan untuk penghasilan yang tetap. Jadi anggaplah tadi penghasilan 7 juta, zakatnya 2,1 juta rupiah. Itu saja dibagi 12. Bagi 12 175.000 per bulan, Pak. Sedikit tuh. Mungkin bapak-bapak lebih banyak dari itu dikeluarkan per bulan, tetapi tidak diniatkan zakat. Ini penting. Saya yakin, Pak, kalau jamaah itu jamaah yang rajin 5 waktu, lebih dari 175.000 rupiah per bulan, Pak. Jadi donatur saja satu masjid 100.000, masjid di kampung lagi 100.000. Toh ada lagi fakir miskin, anak yatim yang kita langganan 200 lebih, Pak. Hanya saja masalahnya teman-teman kita itu tidak meniatkan zakat, hanya sedekah biasa. Ini sama dengan melakukan salat sunat, tidak melakukan salat wajib, Pak. Karena sedekah biasa sunat, zakat ini wajib. Maka kalau begitu Bapak-bapak, mulai hari ini kita hitung baik-baik penghasilan kita, kemudian keluarkan sedikit itu, Pak, kalau dikeluarkan per bulan. Ada yang protes, kan sama Ustaz, kenapa mesti per bulan? 2,1 dengan 175 juta sama, Pak. Yang beda itu setannya. Kalau 2,1 besar-besar juga setannya itu. Kalau 175.000 rupiah kan satu kali minum kopi pas nah traktir semua lebih banyak. Iya, saya kira itu Bapak pengantarnya. Ini panjang ini kalau sakit. Pengantarnya mudah-mudahan ada tambahan informasi, Pak, atau ada penjelasan yang kurang mengena atau kurang tepat, mohon diperbaiki, Pak. Silakan. Mulai dari yang terakhir, Pak. Tadi itu untuk penghasilan tetap, gampang dihitung, yang gaji itu. Bagaimana kalau penghasilan tidak tetap? Jadi ulama kita melakukan namanya kias musannah, Pak. Kiasnya penghasilannya disamakan dengan pertanian dan keluarnya disamakan dengan perdagangan. Jadi bapak-bapak yang penghasilannya tidak tetap, nisab itu bukan 85 gram emas, karena itu nisab itu untuk yang simpanan dan tetap, Pak. Kalau yang pekerjaan kayak artis, pengacara, apalagi konsultan, kontraktor, maka ulama kita menegaskan nisabnya itu seperti nisab pertanian, 6.500.000 keluar 2,5%. Tapi kapan saja dapat melebihi 6.500.000 baru keluar 2,5%. Jadi kalau latok 1 juta belum, Pak. Tapi kalau latok 20 juta 2,5%. Iya, langsung. Itu enaknya kalau ada tabungan kita, tabungannya prinsipnya syariah, itu kita centang di bawah. Keluarkan zakatnya.
maka by system perbankan itu langsung memotong 2,5% per bulan, saldo rata-rata per bulan, Pak. Jadi seperti itu. Kemudian yang pertama tentang 8 golongan, 8 asnaf. Salah satu golongan di situ adalah amil. Maka dalam aturan Badan Amil Zakat Nasional itu dijelaskan amil itu berhak menggaji dirinya, Pak. Menggaji dirinya berapa batas maksimalnya? 1/8 dari zakat yang dia kumpulkan, supaya terbatasi, Pak. Karena bahaya kalau amil tidak dibatasi dengan aturan. Jadi 1/8 itu asumsinya 8 asnaf. Salah satu dari golongan itu adalah amil. Jadi kalau amilnya mengumpulkan zakat 10 juta, maka amilnya boleh mendapat berapa itu? 1/8-nya. Iya. 1 juta lebih, Dik. 1 juta lebih. Karena 1/10-nya 1 juta, 1/8-nya 1 juta lebih. Itu yang dibagi ke amil. Nah, ini yang bikin besar, Pak. Saya sudah 5 tahun jadi konsultan di Dompet Duafa. Itu Dompet Duafa, Pak, berani berpraktek seperti perbankan, Pak. Karena miliaran dia kumpulkan per tahun. Dan itu dia bisa menggaji karyawan tetap itu 16 orang, Pak. Belum lagi karyawan yang tidak tetap. Tapi mereka disiplin, tidak boleh keluar dari 1/8. 1/8 itu pokoknya dia bagi. Di situ ada THR-nya karyawannya, di situ ada gaji bulanannya, Pak. Sekarang mereka itu membuat kantor seperti pelayanan di bank, Pak. Masuk orang menyetor zakat seperti dilayani di perbankan. Jadi dari mana dia bikin kelola itu? Dari 1/8 itu. Amil sebenarnya potensi yang luar biasa, profesi yang gajinya diatur oleh Al-Quran, Pak. Jadi, itu amil gajinya diatur 1/8. Asal jangan yang amil, ada juga amil yang kalasi. Bilang, amil ki juga Ustaz, ini bagiannya orang miskin, masuk tong orang miskin. Bagiannya Ibnu Sabil, masuk juga. Bagiannya fisabilillah, masuknya jadi empat tawana bagi banyak ada apa. Jadi itu, Pak. Jadi Bapak-bapak sekali lagi betul ini kesadaran. Sekarang bisa simulasi di rumah, Pak. Sebentar simulasi di rumah, kita download saja di Play Store HP kita. Banyak aplikasi itu. Salah satunya itu kalkulator zakat, Pak. Kalkulator zakat, kita kasih masuk semua pendapatan, tek enter. Tapi kalkulator itu ada pilihannya, kasih keluar pengeluaran pokok. Ini yang saya maksud, harus jujur di sini. Cukup beras, pakaian, perumahan, kalau ada cicilan, itu saja yang potong. Setelah itu enter, maka muncul besar itu. Anda wajib zakat sekian per bulan, atau Anda belum wajib zakat. Enak sekali. Tapi rata-rata kalau disuruh simulasi sendiri belum wajib semua, Pak. Karena banyak sekali nak kasih masuk pengurangnya. Setelah banyak pengurangnya, harusnya 1 HP-nya, nah hitungi 3 HP, Pak. Masing-masing nah hitung pulsanya. Berarti 2 itu HP bukan pokok, yang 1 HP pokok. 2 mobilnya, yang 1 lunas, cicil lagi 1, Pak. Tidak sakat-sakat biar 20 juta gajinya 1 bulan ini, Pak. Tidak sakat-sakat, karena selalu naik gaji buka cicilan, naik gaji buka cicilan. Jadi cicilannya walaupun bukan cicilan yang primer. Saya kira itu, Pak. Tadi masih ada penuhnya. Jadi bersyarikat, kemudian memperlakukan modal dalam usaha itu belum masuk milik kita sepenuhnya, Pak. Jadi nanti betul-betul milik yang kita kuasai. Jadi kalau ada piutang bukan itu dipotong piutangnya, kecuali tadi pertanian, Pak.
Pertanian itu, piutang itu mengurangi persentase yang keluar. Kalau tidak ada biaya operasionalnya itu 10%. Tapi kalau ada biaya operasional, di situ masuk piutangnya, berarti cukup 5%, Pak. Jadi yang bersih kita, apalagi pekerjaan yang kontrak-kontrak seperti itu kan pasti ada modal awal. Modal awal baik oleh piutang maupun oleh modal sendiri. Jadi untuk penghasilan dari proyek itu dihitung setelah terpotong semua piutangnya. Ya, kecuali nanti ada modalnya Bapak yang mengendap. Itu jaga-jagai. Ada modal yang disediakan. Kalau modal itu tidak bergerak, Pak. Tapi jangan ke teknisi, lagi 1 bulan baru 1 tahun, kasih bergerak cepat deh. Supaya tidak kena lagi zakat. Itu tadi masalah ketaatan, Pak, dan kejujuran. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ayo, salam. Ya, ini zakat fitrah, Pak. Zakat fitrah 1, 2 tadi tentang zakat fitrah. Bolehkah diuangkan? Jadi pertama, dalam pandangan 4 mazhab dulu, 4 mazhab itu, 3 mazhab ini berpatokan bahwa zakat fitrah itu dari makanan pokok. Hanya mazhab Imam Abu Hanifah yang pernah merumuskan boleh mengganti dengan uang. Itu yang pertama. Tetapi perbedaannya, untuk makanan pokok ukurannya itu yang seperti kita sekarang. Untuk yang uang itu agak tinggi ukurannya Imam Abu Hanifah. Nah sekarang, karena sekarang ini kita tidak punya semua lahan-lahan pertanian, maka ulama-ulama kita kontemporer, Yusuf Qaradawi, itu membolehkan mengkonversi uang dengan makanan pokok. Diambil jalan tengahnya dari 4 mazhab ini, Pak. Jadi kalau begitu dihitung berapa harga beras dikali 4 liter. Jadi 2 digabungkan pendapatnya jumhur ulama, karena jumhur ulama itu berarti mayoritas dari 4. Berarti 3 dari 4 itu namanya jumhur ulama. Jumhur ulama dengan pandangan Imam Abu Hanifah, tetapi mengambil ukurannya jumhur ulama, model berzakatnya mengambil model berzakat Imam Abu Hanifah. Ini namanya dalam tradisi berijtihad disebut ijtihad jama'i, menggabungkan menggabungkan pendapat-pendapat yang berbeda. Yang kedua tadi dengan zakat fitrah, kelebihan dari zakat fitrah. Kelebihan dari zakat fitrah 4 liter itu dalam ukuran Basnas itu sudah lebih, Pak. Sudah lebih. 4 liter itu sudah lebih. Untuk yang pertama, mengantisipasi kekurangan-kekurangan dari liter kita. Jangan sampai ada liternya yang sudah bengkok-bengkok, ada yang apa, mengantisipasi. Yang kedua, kalaupun dia lebih, maka kita niatkan sebagai sedekah biasa, Pak. Melebihkan dari yang seharusnya kita lakukan, dan ini boleh karena berkaitan dengan ibadah-ibadah sosial. Kemudian zakat harta, apa tadi? Pegadaian. Oh, Mas, yang masuk di pegadaian. Tadi itu kita bukan milik sepenuhnya kalau tergadaikan, Pak. Tergadaikan. Tapi yang tahu kita dengan Tuhan. Jangan sampai bulan ke-11 gadai kami dulu deh, supaya kemudian apa lagi satu itu? Yang setiap bulan dibayar. Oh, setiap bulan, oke. Jadi zakat penghasilan keluar 2,5%. Tadi disebutkan kalau penghasilan tidak tetap, setiap dapat lebih dari 6.500.000 keluar 2,5%. Tapi biasanya kita banyak penghasilan, kemudian kita tabung.
Kita tabung, kalau kita tabung itu sudah mencapai 85 juta dan sudah tinggal 1 tahun, berarti ada amanah baru yang diberikan oleh Allah pada kita, Pak. Iya, karena tidak semua orang itu diberikan kemampuan oleh Allah menyimpan uang dalam satu tahun. Itu nikmat luar biasa itu, Pak. Kalau Allah mengizinkan kita memegang uang 85 juta dan tersimpan 1 tahun tidak terganggu, artinya nikmatnya memenuhi kebutuhan keluarga kan sudah jalan semua, Pak. Maka ini amanah yang diberikan oleh Allah dan tidak semua orang bisa diberikan amanah seperti itu, Pak. Maka kalau dia 1 tahun keluar lagi 2,5%. Jadi itu umat Islam tambah kaya tambah bagus, Pak. Agama ini tambah hidup. Yang penting disiplin di zakatnya. Makanya kita dorong, ayo jadi orang kaya semua supaya agama ini enak, Pak. Yang penting orang kaya yang tahu diri. Jangan sampai sudah kaya tidak tahu diri, bilang ini kan saya tonji capek-capek, kamu itu enak, saya di lapangan ini siang-siang, kamu tidur siang. Lentong itu ceritanya. Oke, masih ada, Pak? Iya. Oh, fakir miskin. Jadi fakir miskin itu yang dimaksud di Al-Quran itu, Bapak perhatikan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Pada harta orang kaya ada haknya lis-sa'ili, Pak. Nanti kita bagi dua, itu orang miskin. Ada orang miskin yang pintar meminta, namanya lis-sa'ili. Jangan kasih minum, Pak. Jadi satu lis-sa'ili. Yang kedua wal mahrum. Ada kelompok penerima yang mahrum, Pak, tidak meminta. Al-Quran mengamanahkan, perhatikan dua ini, Pak, untuk amil. Ada orang miskin yang datang ke panitia melapor, Pak, saya mau mendaftar untuk penerima. Itu namanya lis-sa'ili. Tapi tidak sedikit orang miskin itu mahrum, Pak. Malu-malu meminta karena dulu bapaknya orang terpandang, atau bapaknya dulu orang kaya, atau dia sudah sakit dan tidak bisa ke masjid. Namanya al-mahrum, Pak. Tugasnya amil, kalau kita terlanjur membentuk UPZ, terlanjur membentuk LAS, maka tugasnya membuat database dengan sebaik-baiknya, Pak. Dan database itu diperkirakan yang mana bantuan untuk makan, untuk fakir itu bantuan makan, untuk miskin bukan bantuan makan, tetapi bisa bantuan dalam modal, Pak. Karena fakir itu sama sekali tidak ada sumber. Kalau miskin ada sumber, cuma tidak cukup. Kalau dikasih makan, dikasih uang makan, ini habis, Pak. Habis. Begitu lagi miskin lagi tahun berikutnya. Jadi kalau begitu, itulah gunanya amil. Jadilah, di mana sumber kemiskinannya? Oh, tidak ada sekolah anaknya, pasti 5 tahun ke depan meninggal bapaknya, anaknya lagi jadi miskin, Pak. Kalau begitu boleh bukan dalam bentuk uang, tapi sekolahkan, beasiswakan, kerjasama dengan sekolah. Pak, ini nanti amil kami yang tanggung uangnya, uang sekolahnya. Nanti keluar kita potong siklus kemiskinannya. Ini yang masalah kita kalau kita mendata. Itu tonji setiap tahun bertambah keluarganya yang miskin, Pak. Jadi saya bilang, bagaimana caranya ini tidak berhasil kita berzakat tuh? Kenapa? Karena kita perlakukan mustahik itu seperti orang fakir semua. Itulah mengapa dibedakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-Quran membedakan fakir dengan miskin, supaya pemberian zakat itu beda, fakir dengan miskin, Pak. Makanya bersyukur kita kalau ada yang mau jadi amil, Pak, itu mewakafkan dirinya, waktunya untuk mengurus umat, Pak. Bapak-bapak yang pintar ekonomi, bantu amil-amil kita, Pak. Yang punya konsep-konsep pemberdayaan, bantu amil-amil kita, Pak.
Karena kalau tidak, ini juga jadi masalah kita, Itu kita putar-putar. Saya kira itu, Pak. Masalah personalnya tadi yang berhak menerima dana misalnya dari amil sebagai amil itu, kan di situ saya katakan bahwa ada juga amil, saya kata apa betul maksud amil, dia yang mulai menerima itu, mendoakan, tapi di luar SK. Oke, iya. Dan ada yang di SK. Ya. Tidak secara langsung melayani. Jadi UPZ itu kalau nanti terbentuk UPZ, semua yang ada dalam struktur itu namanya amil, Pak. Dia namanya amil. Cuma nanti ada dibagi di situ kan, ada bagian penerimaan, pendistribusian, ada bagian adminnya. Kalau penerima, jadi semua yang di SK kan amil. Hanya saja itu biasa ada amil pejabat juga, amil juga. Tapi sekarang alhamdulillah setelah adanya undang-undang tentang zakat, sekarang ini komisioner Basnas tidak boleh lagi PNS, Pak. Tidak boleh lagi PNS. Makanya kayaknya sudah 10 tahun, 12 tahun tidak boleh lagi PNS. Dulu PNS sekda yang jadi ketua Basnas, Pak. Sekarang tidak boleh lagi, tidak boleh. Cuma ada lagi yang mainkan mantan-mantan bupati yang tidak jadi bupati atau mantan-mantan sekda. Kalau kita di Goa ini mantan wakil bupati. Ya, mantan wakil bupati yang jadi ketua Basnas, Pak. Ya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak. Insyaallah mudah-mudahan itikad kita mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita niat baik-baik, Pak. Jangan kasih masuk barang yang haram ke rumah, Pak. Jangan kasih makan anak, kasih makan istri. Hiasi rumah kita dengan hal-hal yang halal. Insyaallah berkah. Iya. Kalau kendaraan pribadi tadi dengan rumah itu yang ditinggali. Iya, ini dia.